Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Perkenalkan, saya Ahmad Ihsanuddin, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Pekalongan. Kali ini, saya akan menampilkan video aksi nyata saya, yaitu Modul 1.4 Diseminasi Budaya Positif di SD Negeri 02 Watu Salam. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Yang terhormat Bapak Tasfifi SPDSP selaku Kepala Sekolah SD Negeri 02 Watu Salam. Yang kami hormati Bapak Ibu guru dan staf SD Negeri 02 Watu Salam. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena nikmatnya yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita dapat bersama dalam acara diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Pekalongan, Bapak Ahmad Ihsanuddin SPDSP. Salawatullah wassalamu semoga tetap tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga kita termasuk orang yang akan mendapatkan syafaatnya dari akhir amin. Hadirnya kami hormati untuk tertib acara pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua sambutan kepala sekolah, acara yang ketiga diseminasi budaya positif dan pendidikan. Untuk acara yang pertama yaitu pembukaan, mari kita buka dengan bacaan surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. Terima kasih, semoga dengan bacaan surat Al-Fatihah tadi acara dapat berjalan dengan lancar. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari kepala sekolah kepada Bapak Tasfifi SPDSP. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Shadaqallahu alazim. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama saya ucapkan terima kasih pada Bapak Ahmad Ihsanuddin selaku calon guru penggerak SD 02 Watu Salam. Bapak Ibu, mari pada kesempatan ini kita ikuti kegiatan presentasi dari SDG Angkatan 11 atas nama Pak Ahmad Ihsanuddin sebagai mengajar kegiatan presentasi pada hari ini
karena menghargai termasuk juga yang perlu kita laksanakan ya, karena merupakan budaya positif juga ya. Menghargai itu salah satu budaya positif. Maka dari itu mari kita ikuti bersama-sama presentasi pada hari ini. Pada saat ini, pada kesempatan ini juga saya ingin menyampaikan perlunya pengembangan budaya positif di satuan pendidikan kita, karena walaupun budaya positif sudah ada, perlu kita kembangkan, kita inovasi dalam kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di sekolah. Karena budaya positif yang ada tanpa diterapkan dalam kegiatan itu tidak ada manfaatnya, artinya tidak akan berkembang. Oleh karena itu budaya positif yang sudah ada kita terapkan dalam kegiatan seperti pertemuan pada saat ini. Kita harus menghargai sehingga terlaksana program presentasi pada hari ini. Itu saja dari saya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih. Selanjutnya mari kita ikuti bersama definisi budaya positif yang akan disampaikan oleh Bapak Ahmad Isanuddin, SPDSD, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Pekalongan. Kemudian Bapak Ahmad Isanuddin, SPDSD, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bapak Ibu kabarnya hari ini? Sehat semuanya? Alhamdulillah, semoga pertemuan hari ini senantiasa memberikan keberkahan kita semuanya, ziyadatul khair fil ibadah, nambahnya kebaikan untuk kita senantiasa beribadah. Sebelumnya, walaupun sudah kenal, tidak ada salahnya saya mengenalkan diri lagi ya. Nama saya Ahmad Isanuddin, SPDSD, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Pekalongan. Kali ini saya akan memberikan penjelasan terkait dengan materi saya di modul 1T4 tentang budaya positif yang nanti akan kami sampaikan kurang lebih 1 jam ke depan. Baik Bapak Ibu, nanti setelah materi saya sampaikan, Bapak Ibu boleh bertanya kalau ada beberapa hal yang perlu ditanyakan dan memang belum paham. Nanti kita diskusi bareng-bareng mengenai pertanyaan-pertanyaan tersebut. Oke, Bapak Ibu, tentunya saya di sini sebagai calon guru penggerak terbuka tentang apapun itu, baik masukan ataupun kritikan, selagi itu bisa membangun pribadi kami. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo Bu Nami di slide yang pertama. Sebelum kita masuk ke materi, mari kita buat kesepakatan kelas atau kesepakatan forum dulu ya. Itu ada pemantik dari kami. Kesepakatan kita hari ini bagaimana kalau HP dalam mode silent, Bapak Ibu? Sepakat? Sepakat, oke. Kemudian menghargai siapapun, penanya maupun yang bertanya, maupun yang menjawab maksudnya. Sepakat Bapak Ibu? Kemudian menjadi pendengar yang baik. Sepakat tidak? Kalau berbaikan yang sopan, sebenarnya kan sudah sopan semua ya dari pagi. Karena ini di sekolahan, betapapun itu guru itu sebagai public figure atau role model. Kalau kita sopan, insya Allah anak-anak akan sopan juga. Sebaliknya, kalau kita pakaiannya kurang sopan, maka dampaknya ke anak karena kita sebagai role model, anak-anak mengikuti apa yang kita lakukan. Tapi hari ini saya lihat Bapak Ibu pakaiannya sudah rapi semua dengan kaos olahraga, siap berolahraga. Nanti agak siangan sedikit setelah materi pembahasan hari ini. Ya Ibu, semoga sehat selalu. Kemudian ada masukan yang lain, barangkali? Oh iya, jangan sambil makan ketika oke, sepakat ya.
jangan sambil makan. Kemudian satu lagi ada. Oh, kalau mau meninggalkan meninggalkan ruangan, mau ke toilet izin dulu. Ya, terima kasih. Oke, kita sudah membuat kesepakatan hari ini, ada 6 kesepakatan kurang lebih. Semoga ini bisa kita patuhi, karena kesepakatan ini kita yang buat, kita yang melakukan, dan kita yang menjalankan, seperti itu. Next, kita. Oke, ini ada analogi Bapak Ibu. Yang sebelah kanan itu ada pisau lama yang berkarat, kemudian sebelah kiri ada pisau yang sering diasah. Kira-kira kalau ada 2 pisau ini, menurut panjenengan, kira-kira kalau buat memotong daging itu lebih gampang yang kanan apa yang kiri, Bapak Ibu? Yang kanan ya. Berarti pisau yang sering diasah apa pisau lama yang berkarat? Iya betul. Pisau yang sering diasah. Ini sebuah analogi pendidikan Bapak Ibu, bahwa anak kita belajar hari ini, tidak harus pelajaran hari ini itu nanti akan dipakai untuk menghadapi permasalahan kehidupan. Ketika anak-anak itu belajar misalkan ilmu pengetahuan alam atau belajar bahasa Indonesia, ketika anak-anak kita itu nanti menjadi seorang pengusaha batik misalkan, anak-anak kita tidak akan ketemu dengan pelajaran angin laut, kemudian angin darat, tidak akan ketemu. Tapi ini fungsinya Bapak Ibu, bahwa otak yang sering diasah, kemampuan yang sering diasah, skill atau konsep-konsep yang selalu dibentuk setiap hari. Likuli sate, orang Arab bicara seperti itu. Ini akan lebih berguna daripada pikiran yang jarang digunakan untuk berpikir, otak yang jarang digunakan untuk bekerja, kemampuan-kemampuan yang jarang kita explore. Sama dengan pisau ini Bapak Ibu. Jadi orientasi kita kepada anak itu bukan kemudian mendidik anak di SD Negeri 2 Salam dan hasil pendidikan ini akan dibawa sebagai bekal mengarungi kehidupan, bukan. Tapi kebiasaan berpikir, kebiasaan berproses itu yang nanti akan menjadikan kebiasaan-kebiasaan baik yang akan dibawa oleh anak untuk menghadapi permasalahan atau problematika kehidupan. Seperti itu. Anak biasa mikir, anak biasa berproses. Next, kemudian di sekolah kita ada yang disebutkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti ini. Budaya positif itu adalah kebiasaan-kebiasaan yang baik, Bapak Ibu. Itu bisa dilakukan dengan 6 konsep. Yang pertama adalah disiplin positif, kemudian motivasi perilaku manusia, kemudian keyakinan sekolah, kemudian kebutuhan dasar manusia, kemudian posisi kontrol restitusi dan segitiga restitusi. Yang pertama kita bahas tentang disiplin positif. Next. Disiplin positif merupakan cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Dan disiplin diri ini dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan paksaan, pujian ataupun hukuman. Di disiplin positif ini orientasinya bahwa ketika anak melakukan apapun itu, misalnya ya betul. Ketika anak melakukan apapun itu, orientasinya itu karena kesadaran diri, bukan karena ingin pujian atau reward atau apalah itu. Sehingga pada kurikulum Merdeka Belajar ini sudah mulai ditiadakan ranking kelas. Walaupun di sekolah-sekolah masih ada, enggak ada ranking kelas, tapi ada reward piala, ada reward hadiah. Sebenarnya itu tidak boleh Bapak Ibu, karena itu nanti akan berdampak kepada anak. Anak yang melakukan hal-hal yang baik itu akan ada tendensi ingin dipuji,
ingin dapat reward, ingin dapat penghargaan seperti itu. Disiplin positif disiplin positif ini seperti yang saya katakan tadi, orientasinya itu tentang kebajikan. Kenapa saya harus sholat misalkan? Kenapa saya harus melakukan hal-hal yang baik misalkan? Kenapa saya harus membersihkan kelas? Ketika anak membersihkan kelas ini dengan disiplin positif ini, anak tidak lagi membersihkan kelas karena ingin dipuji oleh wali kelas misalkan, oleh guru olahraga misalkan, oleh guru agama misalkan, atau bahkan oleh kepala sekolah. Tidak seperti itu. Di dalam disiplin positif ini, ketika anak membersihkan kelas dan tendensinya dia sudah tahu kalau kelas dibersihkan ini adalah kebutuhan pokok saya. Kenapa kebutuhan pokok? Karena kebersihan akan berdampak kepada kesehatan. Sehingga next time dipuji atau tidak dipuji, kasih reward atau tidak dikasih reward, anak tetap akan melakukan hal-hal baik itu dengan kesadaran disiplin positif. Bapak Ibu, sebentar. Dalam kebiasaan-kebiasaan atau nilai-nilai kebajikan yang ditanamkan kepada anak, tentunya kan kita sedikit banyak sudah menerapkan ya Bapak Ibu ya, nilai-nilai kebajikan yang sudah pernah ditanamkan kepada anak. Di antaranya apa saja Bapak Ibu contoh? Mengucapkan terima kasih, minta maaf, apa? Permisi, minta tolong. Ada lagi? Maslahat, membersihkan kelas, bagus. Apalagi Bu Ati? Mengucapkan salam, sapa, senyum, salam, senyum, sapa, Uus, dan lain-lain. Namun nilai-nilai kebajikan itu, nilai-nilai kebajikan itu di dalam kurikulum Merdeka Belajar sudah dirangkum. Dirangkum dalam profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila ini diantaranya apa? Beriman dan bertakwa, mandiri, bergotong royong, berkebinekaan global, bernalar kritis dan kreatif. Kebiasaan-kebiasaan baik atau nilai-nilai kebajikan itu dirangkum dalam profil pelajar Pancasila dalam materi kurikulum Merdeka Belajar. Kemudian Bapak Ibu, motivasi yang kedua adalah motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia itu adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi manusia melakukan sesuatu itu didasarkan kepada 3 alasan ini Bapak Ibu. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misalkan di anak nih, anak itu kadang-kadang anak datang dengan tepat waktu ini tendensinya macam-macam. Ada di antaranya yang ini menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dari bapak ibu guru. Misalkan konsekuensi yang harus dilakukan ketika dia itu terlambat sekolah, datang ke sekolah ketika pagi hari. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini yang tadi saya katakan, reward, apresiasi, kemudian penghargaan. Kadang-kadang orang atau murid atau anak mau menjawab soal dengan baik, kemudian mau berperilaku baik. Ini karena ada tendensi ini, ingin mendapatkan imbalan, ingin mendapatkan penghargaan, ingin mendapatkan reward, ingin mendapatkan pujian dari orang lain. Bisa jadi itu. Kemudian yang ketiga, bahwa motivasi perilaku manusia yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini yang substansial. Yang paling bagus adalah yang ketiga.
Bahwa yang ketiga ini ada kesadaran tentang apa yang dia butuhkan, tentang apa yang dia lakukan, tentang apa yang dia proseskan pada saat itu. Karena dia percaya dengan nilai-nilai yang mereka lakukan, dan itu dilakukan untuk menghargai dirinya sendiri. Kemudian itu bisa dilakukan dengan membentuk atau membuat keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Keyakinan kelas itu biasanya adalah objeknya adalah peserta didik. Tapi kalau sekolah, ini kita bisa berada di dalamnya. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas dan keyakinan sekolah dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan kelas dan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah itu dibuat oleh warga sekolah, termasuk di dalamnya guru dan murid. Kenapa harus dibuat bareng-bareng? Karena dengan dibuat bareng-bareng antara guru dan murid, dia yang menjadi objek dan subjek ini akan lebih bertanggung jawab daripada ketika kita buat, saya misalkan sebagai seorang wali kelas membuat peraturan untuk anak-anak kelas 6 misalkan. Ini anak-anak kelas 6 ketika menjalankan peraturan ini ada rasa kurang memiliki dari peraturan itu. Kenapa? Karena yang buat pak gurunya. Tapi kalau libatkan anak-anak, kita libatkan kelas 6, kita libatkan murid-murid, kita libatkan siswa, mereka yang buat kesepakatan sendiri, mereka yang buat konsekuensinya sendiri, mereka akan lebih memiliki peraturan-peraturan itu. Next, keyakinan kelas terlalu jauh. Keyakinan kelas ini contoh ya, contoh keyakinan kelas yang telah dibuat dari kelas 3 dan kelas 5A. Yang pertama harus melibatkan murid dalam pembuatannya. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa keyakinan kelas atau sekolah ketika pembuatannya harus melibatkan murid. Lebih luas lagi, semua warga sekolah, termasuk diantaranya ada murid, ada guru, ada kepala sekolah, dan staf tata usaha dan sebagainya. Kemudian yang kedua, menggunakan bahasa yang mudah dan sederhana serta mudah diingat. Ya, kalau membuat peraturan kelas atau keyakinan kelas atau keyakinan sekolah, itu sedapat mungkin menggunakan bahasa-bahasa yang mudah dipahami, mudah diingat, ya. Kemudian yang ketiga, selalu menggunakan kalimat positif. Menggunakan kalimat positif, jangan menggunakan kalimat jangan, tidak boleh, dilarang. Itu nggak boleh tuh. Next, benar. Kemudian setelah 3 poin kita bahas, ini kita ice breaking dulu ya sebentar supaya enggak jenuh. Baik Ibu, Bapak Ibu semuanya berdiri dulu, saling berhadap-hadap. Ice breaking kali ini adalah tertawa 30 menit. Oke. 30 menit maksudnya. 30 menit waktunya habis. Oke, saling berhadapan dengan Pak Tas, kemudian dengan Bu Us, kemudian Bu Rifa. Pandang matanya dulu, yang dipandang matanya. Kemudian senyum selebar-lebarnya. Senyum selebar-lebarnya. Terus, iya, senyum selebar-lebarnya. Dibuat-buat ya apa-apa. Senyum yang paling manis ya apa-apa. Oke. 10 detik lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Sudah mulai duduk. Ini dimulai dari pura-pura dulu, ya kan? Dimulai dari pura-pura dulu, kemudian timbul senyum yang sebenarnya, ya kan? Ya kan? Ya kan? Substansinya apa? Bahwa kebaikan harus dilakukan dengan pembiasaan. Wes pura-pura di situ, oh, ya. Pura-pura dulu, gak apa-apa, pura-pura dulu. Nanti akan timbul ketulusan, kan gitu. Akan timbul yang sebenarnya setelah proses. Sama dengan permainan ini. Ketika pertama ada tawanya dibuat-buat, senyumnya dimanis-manisin. Tapi setelah 30 detik timbul tertawa beneran. Seperti itu ya Bapak Ibu. Tepuk tangan kita semuanya. Next, untuk yang keempat yaitu
Tadi kita sudah disiplin kognitif sudah, motivasi perilaku manusia sudah, kemudian keyakinan kelas sudah. Yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia. Next. Kebutuhan dasar manusia, ini Bapak Ibu, bahwa setiap manusia itu mesti punya kebutuhan dasar, ya kan? Aku ini ingin apa? Aku ini ingin diapain? Kan gitu, ya kan? Saya yakin panjenengan juga seperti itu, baik di sekolahan ataupun di rumah, ya. Coba saya tanya satu-satu. Pak Tas itu kebutuhan dasarnya apa? Inginnya itu apa, Pak Tas? Diapain? Saya selaku kepala sekolah satu perlu dihargai juga, Pak. Oh iya. Oke. Batas dihargai. Kemudian kalau di rumah misalkan Bu Anti itu pingin dia apa, Bu Anti? Pengen diperhatikan. Oke. Berarti kan itu kebutuhan dasar manusia, ingin dihargai, ingin diperhatikan. Kemudian yang lain, kebutuhan dasarnya misalkan ingin disayang. Kenapa? Ya, karena itu merupakan kebutuhan dasar. Ingin disayang ini macam-macam. Karena bahasa sayang itu kadang-kadang diperhatiin, ya kan? Kadang-kadang dikasih uang. Masing-masing bahasa sayang itu kan macam-macam. Orang saya mau disenyum merah, jadi wes bombongnya masih Allah ada yang gitu, ya. Orang saya mau disapa kalau assalamualaikum langsung kelamprak, ya. Bisa saja ya virus ya. Itu semua adalah kebutuhan dasar manusia. Di sekolah juga gitu. Murid itu mesti punya kebutuhan dasar. Pinginnya itu apa? Maka kita harus ngerti itu sebagai seorang guru. Kemudian itu ada pernyataan ketika seorang murid melakukan sesuatu yang bertentangan terhadap nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu terjadi karena sebenarnya mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Setuju nggak Bapak Ibu? Setuju nggak Bapak Ibu? Kenapa anak ini sering ngantuk misalnya? Ya kan? Bisa jadi karena anak ini bosan menerima pelajaran yang kita sampaikan, ya kan? Sebagai seorang guru, nggak boleh dong ngontak ngantuk. Turunnya jam berapa? Kita harus tanya nih, kamu inginnya itu apa, sayang? Ingin materinya itu seperti apa, gitu ya? Karena kadang-kadang anak melakukan hal yang tidak kita inginkan karena hal itu tidak bisa memperoleh kebutuhan dasar yang mereka butuhkan. Next, kebutuhan dasar manusia itu sebenarnya kalau kita klasifikasi ada 5, Bapak Ibu. Yang pertama adalah bertahan hidup, kemudian kasih sayang, mendapatkan kasih sayang. Yang pertama bertahan hidup, misalkan survive ya, bertahan hidup, ada pertarungan di zaman megalitikum kan seperti itu. Untuk bertahan hidup, untuk cari makanan dia harus bertarung misalkan seperti itu. Sehingga dia butuh hal-hal yang bisa mempertahankan hidup itu. Kemudian kasih sayang, penting ini, ya. Harta yang banyak ini tidak jaminan buat orang itu menjadi senang bahagia tanpa kebutuhan dasar yang satu ini. Kemudian penguasaan sebagai kingmaker kan gitu, sebagai pemimpin di antara komunitasnya kan gitu. Kemudian kebebasan, dan yang kelima adalah kesenangan. Next sekali. Kemudian ini ada kasus kelas 1 dengan guru yang namanya Bu Tias. Ini punya murid namanya Askar. Askar ini anaknya itu dominan dia di kelas, tubuhnya besar, ya kan? Setiap pagi dia itu selalu meminta bekal dari teman-temannya.
ya kan? Teman-teman yang kecil-kecil, karena askar itu tubuhnya besar. Ya seukuran anak kelas 2 lah. Padahal dia kelas 1. Dia dominasi di kelas. Minta ini, minta itu. Kene. Jajan kumpul kayak. Selalu seperti itu. Bu Tias mendapatkan laporan dari teman-temannya. Ibu, itu askar itu sering seperti ini. Seperti ini. Sebagai seorang guru, Bu Tias gak boleh tuh. Kemudian manggil askar langsung dimarahin. Sampai nangis. Dan kalau sudah nangis, seolah sudah berhasil. Yes, gitu. Besok pasti akan berubah. Enggak segampang itu Bapak Ibu. Karena sebenarnya di dalam askar ini ada beberapa kemungkinan Bapak Ibu. Kenapa askar melakukan itu? Kenapa askar sering minta makanan dari teman-temannya? Ini ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, mungkin karena askar lapar. Karena askar lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal, maka kebutuhan dasar yang sedang dibeli askar adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Barangkali askar menjaluk jajanan konsol ini karena askar ini meleleh dan tidak sanggup dan tidak dibawa bekal untuk bertahan hidup, supaya dia itu gagah lagi, supaya dia itu punya tenaga lagi. Kan nggak mungkin dong kemudian dia ke taman kemudian makan tanaman yang ada di taman, kan nggak mungkin. Atau dia ke tempat kantin kemudian minta makanan di kantin, kan itu lebih berisiko. Maka yang paling tidak berisiko menurut askar mungkin minta jajannya temannya. Yang dilakukan askar ini adalah untuk kebutuhannya, yaitu kebutuhan bertahan hidup. Atau ada kemungkinan lain Bapak Ibu. Next. Yang kemungkinan yang kedua adalah ini diperhatikan karena askar merasa senang dengan merebut makanan milik temannya, ia akan dilaporkan kepada guru dan dia akan mendapatkan perhatian. Maka kebutuhan dasar askar yang sedang dipenuhi adalah kebutuhan untuk mendapatkan kasih sayang. Ya bisa jadi seperti itu, caper, ya enggak? Melakukan hal-hal itu ingin diperhatikan, ingin dekat-dekat dengan guru. Cuma caranya yang agak muskil, yang agak kurang tepat, ya. Next sudah. Kemudian atau askar merasa senang jika teman-temannya itu merasa takut dengan dia. Dia bisa bebas bertindak, dia bisa leluasa. Maka kebutuhan dasar yang askar sedang dipenuhi adalah memenuhi kebutuhan dasar akan kekuasaan. Kembali kita lihat. Yang pertama adalah kalau askar lapar, ini solusinya gimana kira-kira? Apa kemudian dikasih tausiah? Askar dikasih tausiah, dia gak bakalan mari karena dia masih lapar. Kebutuhannya itu adalah bertahan hidup, dia ingin makan, gak bisa dia tausiah. Maka jalannya dikasih makanan, dia akan mari, ya. Gak bisa dengan askar bahwa seperti itu adalah dosa. Gak bisa kasih makan. Kemudian yang kedua adalah ingin diperhatikan oleh bapak ibu gurunya, bisa jadi ingin diperhatikan oleh teman-temannya, bisa jadi ingin diperhatikan wali kelasnya, bisa jadi. Kebutuhan yang ingin dia peroleh adalah perhatian. Kemudian yang ketiga adalah penguasa. Ini yang sering terjadi di kelas, yang dilakukan oleh anak-anak yang mendominasi di kelas, yang dihormati, yang dihargai. Maka jalan ini, ya, solusinya bagaimana kira-kira Bapak Ibu? Iya betul, dikasih jabatan di kelas. Kalau dia kasih jabatan dia, misalkan sebagai wakil ketua atau bidang kebersihan atau apalah itu, sehingga dia itu punya jabatan, insya Allah dia akan satu menjalankan tanggung jawabnya itu dengan baik, dan dia akan merasa percaya diri dengan apa yang dia miliki pada saat itu. Next, misalnya. Kemudian bisa jadi anak ini bosan, ya. Ia merasa bosan, bisa jadi askar ini bosan nih, karena dia tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya akan kebebasan. Misalkan dia askar ini dibawakan makanan oleh bapak atau ibunya.
tapi dia merasa bosan. Menunya itu saja. Tempe, 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 dan tempe terus. Hari ini digoreng, besok dia oseng-oseng, besok lagi pokoknya tetap tempe. Sehingga dia bosan. Ketika dia bosan, jalan satu-satunya adalah minta punya temennya. Misalkan temennya ada yang bawa sosis, ada yang bawa telur, minta dong. Ini kenapa? Karena dia tidak terpenuhi putusannya akan kebebasan untuk memilih menu makanan di rumahnya. Seperti itu. Next. Kemudian yang berikutnya yaitu yang kelima adalah posisi kontrol restitusi. Ini hal yang baru ya Bapak. Sudah pernah dengar sebenarnya? Belum mesti. Ini materinya ada di pendidikan calon guru penggerak Bapak Ibu. Ada posisi kontrol restitusi. Kalau restitusi itu kita hilangkan yang diri itu berarti posisi kontrol. Kira-kira apa posisi kontrol itu? Kontrol itu apa sih? Artinya ia bagus mengendalikan, ya kan gitu ya. Posisi kontrol adalah posisi untuk mengendalikan. Kalau kita di kelas berarti mengendalikan kelas, di sekolahnya di sekolah, di kantor yang mengendalikan keadaan di kantor. Next, dan 5 posisi kontrol restitusi adalah ini nih, ada 5. Yang pertama adalah guru sebagai penghukum. Posisi kontrol nih, guru di kelas yang pertama sebagai penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, guru sebagai teman, kawan, bestie, ya kan? Kemudian guru sebagai pemantau. Dan yang kelima, guru sebagai manajer. Next, misalnya. Kemudian ini ada ciri-ciri khusus. Kalau guru sebagai penghukum, biasanya dia menggunakan kalimat-kalimat ini. Patuhi aturan saya. Kamu harus seperti ini. Kamu harus seperti itu. Tidak boleh ini, tidak boleh itu. Itu mesti guru itu sebagai penghukum. Kalau kamu tidak bisa ini, maka kamu harus itu. Gitu. Dan ini produk lama ya, yang dijalankan oleh beberapa guru yang masih pakai produk lama itu. Kemudian yang kedua, pembuat merasa bersalah, ya kan? Ayolah, kan gitu. Apa kamu gak kasihan sama bapak? Pak guru itu sudah membimbing kamu setiap hari. Apa kamu gak kasihan sama orang tuamu? Orang tuamu itu setiap hari bekerja banting tulang, keras keringat, kaki buat kepala, kepala buat kaki. Untuk apa uangnya? Untuk membiayai pendidikanmu. Apa kamu tidak kasihan? Begitu. Sehingga anak itu merasa bersalah. Orientasinya perubahan yang baik juga sih sebenarnya. Baik sebagai penghukum atau sebagai pembuat merasa bersalah ini sama orientasinya adalah anak berubah dari yang tidak baik menjadi yang baik. Kemudian yang ketiga, guru sebagai teman. Ini posisi guru itu sebagai teman. Ayo bro, ngapain sih kamu begitu? Kamu kan bisa ngomong sama Pak Guru. Ngapain sih ambil makannya teman-teman askar? Ngapain sih rebut jajannya teman-teman askar? Kamu kan bisa makan sama Pak Guru. Nanti Pak Guru kasih. Ini sebagai teman. Kemudian yang keempat, posisi guru sebagai pemantau. Biasanya ini adalah kalimatnya gini. Apa yang telah kamu lakukan? Jawabannya itu seperti jawaban checklist itu. Iya atau tidak? Formatif. Apa yang kamu lakukan? Kemana saja kamu pergi? Nah, itu adalah pemantau. Kemudian yang terakhir adalah guru sebagai manajer. Guru sebagai manajer, namanya juga manajer, adalah menguasai anak itu, mengatur anak itu. Apa yang kita yakin? Kalimat yang muncul seperti itu. Jika kamu yakini, jika kamu memperbaiki ini, apa rencana kamu untuk memperbaiki ini? Dengan anak seperti itu. Kemudian next, berikutnya. Untuk slide berikutnya adalah posisi kontrol restitusi. Di antara kelima posisi kontrol tersebut, sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Yang paling baik, guru
guru memposisikan sebagai manajer. Next. Kemudian posisi kontrol yang 5 itu bisa kita lakukan, bisa kita laksanakan dengan menerapkan segitiga restitusi. Mungkin ini juga hal yang baru juga ya Bapak Ibu ya. Segitiga restitusi adalah tahapan adalah usaha untuk membentuk anak ketika anak itu melakukan kesalahan. Ya, ada 3 tahapan dalam segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Kita uraikan satu-satu. Pada tahapan segitiga restitusi yang pertama, menstabilkan identitas. Ini biasanya guru mengucapkan gini. Menstabilkan identitas itu adalah ketika anak melakukan kesalahan dipanggil oleh kita sebagai seorang guru, biasanya itu dia wajahnya itu berkurang durja, ya kan? Sedih, merasa bersalah, ya kan? Takut, ya kan? Nah, posisi ini menstabilkan identitas ini, identitas mereka yang sudah jatuh di hadapan kita stabilkan, kita angkat lagi dengan bahasa berbuat salah itu manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna, tidak ada gading yang tak retak. Kesalahan bukanlah kutukan, tapi kearifan yang akan membawa kita kepada kesadaran. Kita naikkan lagi identitasnya yang sudah terjatuh lagi, yang sudah terjatuh tadi, yang sudah terpuruk tadi, dengan menstabilkan identitas dengan kalimat-kalimat ini, Bapak Ibu. Sudahlah, nggak apa-apa, itu manusiawi. Tidak ada manusia yang benar terus. Kalau benar terus namanya malaikat, kalau salah terus namanya setan. Lah manusia itu di tengah-tengah, kadang salah, kadang benar. Tapi manusia yang baik itu ketika melakukan kesalahan, dia akan segera merubah kesalahan itu dengan kebaikan. Seperti itu, ya, untuk menstabilkan identitas anak-anak. Nah, yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Apa yang telah anak-anak lakukan salah itu? Validasi tindakan yang salah ini dilakukan dengan prinsip bahwa setiap tindakan dilakukan berdasarkan untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Kita tanya nih, Askar, kenapa kamu minta jajannya teman-teman? Nanti Askar akan ngomong alasannya. Ketika ini sudah mengatakan alasannya, kita nggak boleh menjustifikasi. Nakal kamu, bandel kamu. Kita harus bisa memberikan win-win solution untuk anak-anak kita yang bermasalah itu. Kemudian yang berikutnya yaitu menanyakan keyakinan. Setelah ditanyakan, kenapa kamu sering terlambat? Aku Pak, saya itu setiap malam begadang. Dijawab dong, begadang jangan begadang, aku tiada artinya. Artinya apa? Kamu boleh begadang kalau untuk belajar, tapi itu pun harus ada timingnya, harus ada batas maksimalnya. Kamu begadang ngapain? Belajar atau mana? Saya bermain HP Pak. Saya ngobrol sama teman Pak. Saya nonton bola Pak. Saya ke jajan gratis 17 Agustus Pak. Ini sebagai seorang guru kita harus ada solusi. Kamu kan pelajar, gak boleh dong kamu bebas sebebas-bebasnya kamu. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Setelah anak itu, Pak, saya salah. Kita tanya di keyakinannya ini, Askar, menurut kamu, apakah kamu melanggar keyakinan kelas yang kita buat dengan meminta makanan teman-teman kamu? Kemudian dia pasti jawab, iya Bu. Nanti Bapak Ibu tunjukkan keyakinan kelas yang dibuat, misalkan membuat kenyamanan di kelas, membuat kenyamanan di kelas, selalu senyum, sapa, ramah. Tunjukkan kemana nih? Biar Askar yang menunjukkan sendiri. Ini Bu, saya melanggar peraturan, selalu membuat kenyamanan di kelas.
Kan dia tidak buat kelas kenyamanan, berarti kan melanggar kesepakatan kelas selalu membuat kenyamanan di kelas. Nah, kalau dia sudah melakukan seperti itu, lantas solusinya bagaimana, Askar? Saya harus minta maaf, Bu. Saya harus minta maaf, Pak, kepada teman-teman. Setelah itu, saya berjanji tidak akan mengulangi lagi. Kalau Askar sudah bisa membuat kesepakatan itu, nanti dia akan terdorong untuk membuat kebaikan sendiri, akan berbuat baik dengan sendirinya, karena kebiasaan positif yang sudah kita tanamkan di situ. Next. Kemudian budaya positif yang kita sampaikan tadi dari ke-6-6-nya ini dapat kita lakukan dengan senantiasa pendidikan kita berorientasi kepada murid atau siswanya. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan budaya positif di sekolahan SD Negeri Nomor 201. Ada pertanyaan barangkali Bapak Ibu? Bu Anti, silakan berdiri Bu Anti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya Pak, tadi disebutkan tentang keyakinan kelas ya, kan harus memakai kalimat positif. Kenapa harus kalimat positif Pak? Soalnya kan biasanya menggunakan kata-kata jangan, ibu, jangan apa seperti itu. Kenapa harus menggunakan kalimat positif? Terima kasih. Terima kasih Bu Ani, pertanyaannya bagus banget. Kenapa harus menggunakan kalimat positif? Biasanya kan kita jangankan itu ya, peraturan-peraturan di rambu-rambu jalan kan gitu, dilarang parkir, dilarang masuk. Tapi kenapa di sekolah itu harus menggunakan kalimat-kalimat positif? Tidak boleh menggunakan kalimat jangan, tidak boleh, dilarang. Ya enggak? Coba jangan berpikir sebentar, tenangkan sebentar ya. Kemudian saya akan begini, Bapak Ibu guru, jangan berpikir tentang gajah. Pasti gajah justru terlintas di pikiran panjenengan, ya enggak? Ya. Ya enggak? Ya. Kan gitu. Kalau peraturan itu jangan ribut, maka yang terlintas ya ributnya itu, ya enggak? Maka harus diganti dengan kalimat-kalimat positif. Ciptakan kelas yang tenang, ya kan? Kelas budayakan kelas bersih. Selalu berangkat tepat waktu. Nggak boleh dilarang terlambat. Jangan mengotori kelas. Kalau jangan mengotori kelas, nanti mengotori kelas yang tersimpan dalam memori seperti itu. Seperti yang Bu Anti, saya kira bisa dimengerti ya. Terima kasih Bu Anti. Ada yang lain Bapak Ibu? Ya, Bu Tami. Terima kasih atas waktunya. Yang ingin saya tanyakan, seperti kebiasaan yang kita tahu adalah peraturan kelas Pak, bukan keyakinan kelas. Kenapa sekarang berubah menjadi keyakinan kelas, tidak peraturan kelas? Itu aja. Terima kasih Bu Tami. Peraturan kelas dengan keyakinan kelas itu dibuat itu apa ya? Perbedaannya yang paling substansial atau yang paling dominan itu di produsennya Bu Tami. Kalau peraturan kelas itu produsennya biasanya guru, ya kan? Ini kita buat peraturan dan dibuatnya itu di kantor, ya kan? Jangan ini, jangan itu, jangan itu, jangan itu. Tapi kalau keyakinan kelas, ini ketika membuat produk itu melibatkan anak-anak. Anak-anak, kita ingin dong kelasnya itu bagus, ya kan? Iya Pak Guru. Baru kita nih. Kalau ingin kelas yang baik, kira-kira kita harus ngapain? Oh, menjaga kebersihan Pak Guru, tulis menjaga kebersihan, gitu ya. Seperti itu ya, benar. Lebih yang paling dominan atau yang paling substansial itu hanya di menurut saya di produsennya. Jadi kalau peraturan itu hanya dibuat oleh bapak atau ibu guru, kalau keyakinan melibatkan warga kelas atau warga sekolah dalam hal ini, termasuk diantaranya bapak, ibu guru dan murid atau bahkan bisa kepala sekolah. Seperti itu saya kira cukup ya.
Kiranya untuk pembahasan hari ini bisa dimengerti dan semoga bermanfaat. Bapak Ibu, akhirnya saya Ahmad Isanuddin, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Pekalongan, mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu untuk mengikuti pembahasan kami di modul 2.1 terkait dengan budaya positif. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semuanya, lebih luas untuk SD kita tercinta, SD Negeri 02 Watusalam. Kesempurnaan hanya milik Allah dan kekurangan adalah nyata-nyata milik kita. Anak murid wa anta turid fadhalu fa'alimu lima yurid. Kami berkehendak, engkau pun berkehendak, namun Allah lah yang menentukan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surah Tiro Jaya Dinikat lebur diri pakasiti nuwun kawula. Terima kasih Mas Lahan, terima kasih. Disampaikan terima kasih sekali lagi atas seluruh Bapak Ahmad Isanuddin SPDSD. Terima kasih telah memberikan ilmu baru untuk kita, khususnya teman-teman yang belum mengikuti program guru penggerak. Dengan ini kita jadi tahu bahwa penerapan disiplin positif itu sangat penting untuk sekolahan dan juga pembuatan keyakinan kelas juga penting untuk sekolahan demi ketertiban dan nilai-nilai positif untuk anak kita semua. Baik, hadirin yang kami hormati, sampailah di penghujung acara yaitu penutup. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari saya sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru kelas 4 SD Negeri 02 Watusalam, rekan dari Bapak Ahmad Isanuddin SPDSD, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Pekalongan. Setelah mengikuti diseminasi yang telah disampaikan Bapak Ahmad Isanuddin, saya lebih terbuka dengan budaya positif yang harus saya terapkan kepada anak-anak, dan apa yang telah disampaikan Bapak Ahmad Isanuddin tentang peraturan kelas dan keyakinan kelas yang tadinya saya tidak tahu, sekarang sudah menjadi tahu bahwa keyakinan kelas itu sangat penting diterapkan dan dibentuk di kelas dengan kesepakatan bersama anak-anak. Terima kasih, semoga apa yang telah disampaikan Bapak Ahmad Isanuddin bisa bermanfaat untuk kelas kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofia Tiastuti, guru kelas 1 SD Negeri 02 Watusalam. Saya rekan dari Bapak Ahmad Isanuddin, CGP Angkatan 11 Kabupaten Pekalongan. Dari materi diseminasi tadi tentang budaya positif, saya jadi lebih banyak pengetahuan tentang disiplin kelas, cara penerapan kesepakatan di kelas. Jadi di kemudian hari mungkin saya dengan anak-anak bisa lebih menerapkan itu di dalam kelas saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
mendiseminasi budaya positif di SD Negeri 02 Watu Salam yang merupakan tugas calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Pekalongan. Harapan saya, semoga dengan video ini bisa bermanfaat bagi saya pribadi dan seluruh warga SD Negeri 02 Watu Salam, sehingga SD Negeri 02 Watu Salam menjadi sekolah yang unggul, berkepribadian, pelajar Pancasila, berprestasi tanpa meninggalkan jati diri. Demikian yang bisa sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Ziyaratul khair fil ibadah. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surah Tiro Jaya Diningrat lebur dining pangestuti. Nuwun kawula nuwun.